Selamat pagi, ketemu lagi di channelnya Mas Pur. Hari ini Mas Pur ada di Bekasi, Jawa Barat, dan Mas Pur rencananya mau menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Mas Pur ke Semarangnya menggunakan kendaraan mobil, dan Mas Pur akan melewatin jalan tol layang Jakarta Cikampek, atau yang biasa disebut Jalan Tol Jakarta Evlit. Jalan tol ini sebenarnya sudah beroperasional dari Desember 2019, namun Mas Pur baru ada kesempatan hari ini untuk mencobanya. Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan video ini, maka teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Karena dengan subscribe akan menambah semangatnya Mas Pur untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Hari ini Mas Pur ada di kota Bekasi, tepatnya di Harapan Indah, Bekasi. Hari ini Mas Pur melakukan perjalanan dari kota Harapan Indah ke Semarang dengan menggunakan kendaraan mobil, dan Mas Pur akan melewatin jalan tol layang. Sebenarnya jalan tol layang ini sudah dibuka dari bulan Desember 2019, namun Mas Pur baru kali ini mempunyai kesempatan untuk mencoba jalan tol layang ini. Dimulai dari pagi hari jam 5.30 Mas Pur melewatin kota Harapan Indah, dan perjalanannya dari kota Harapan Indah menuju ke BKT dan masuk di tol Pulau Gebang. Setelah masuk dari tol Pulau Gebang, Mas Pur kemudian persiapan menuju gate dari tol layang Jakarta Cikampek. Jalan tol layang Cikampek ini jaraknya adalah kurang lebih 36,8 meter, bisa dilalui melalui dari Cawang maupun Jor Cikunir maupun Jor Bogor. Kebetulan Mas Pur karena dari Harapan Indah, maka Mas Pur melalui Jor Cikunir. Gate dari pintu tol ini adalah hanya 2,1 meter tingginya, sehingga ini hanya bisa dilalui untuk mobil-mobil kecil. Sehingga hari ini Mas Pur menggunakan kendaraan sedan. Ini adalah gate dari tol Jakarta Cikampek, dan Mas Pur melewatin dari gate Cikunir. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasukin dari tol layang ini adalah Anda harus mengecek ban, mengecek dari bensin Anda, kemudian juga usahakan Anda tidak akan merasa nanti kebuang air kecil maupun air besar. Kemudian juga di sini tidak ada rest area. Jadi ini jalan tol ini adalah full dari Cikunir menuju ke Kerawang Timur. Jadi kita tidak bisa keluar dari tol Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Cikarang, dan Kerawang Barat. Jadi dari Cikunir kita akan keluar sampai dengan Kerawang Timur. Karena posisi kita di tol layang, jadi pemerintah di sini ada suatu aturan bahwa kecepatan kita hanya 60 sampai dengan 80 km per jam. Bila kita di tol yang biasa, di bawah kecepatan kita bisa 100 sampai 120 km per jam. Namun bila kita melewatin tol ini, maka kecepatannya hanya 60 sampai dengan 80 km per jam. Tinggi dari jalan tol ini adalah antara 7 sampai dengan 15 meter. Jalan tol layang Jakarta Cikampek ini kadang disebut juga dengan Jalan Jakarta Cikampek Evlit. Jalan tol layang Jakarta Cikampek ini bisa juga dikatakan sebagai jalan tol layang terpanjang di Indonesia. Jalan tol layang ini hanya bisa dilewatin oleh mobil kecil, sedangkan mobil-mobil besar maupun truk harus menggunakan jalan tol Jakarta Cikampek seperti biasa yang berada di bawah.
Sepanjang 36,8 km ini kita bisa melihat jarak yang sudah kita lewatin dengan kita melihat jarak-jarak yang sudah dituliskan di pinggir jalan tol ini. Kita juga bisa melihat di sebelah kiri ataupun sebelah kanan adalah bangunan-bangunan yang sudah familiar yang biasa kita lewatin. Seperti di sebelah kiri ini, kita semuanya bisa melihat bahwa ini adalah keluar tol Bekasi Barat karena kita bisa melihat bangunan-bangunan yang sudah familiar. Sedangkan ini adalah bangunan dari Bekasi Timur, kita sangat familiar dengan ini. Selama perjalanan, karena ini masih pagi hari, sangat-sangat sepi sekali, namun saya tetap menjaga kecepatan saya adalah 60 sampai dengan 80 km per jam. Ya, sekarang di KM 18, kurang lebih setelah melewati Bekasi Timur, kita menuju ke Tambun, Grand Wisata. Sekarang kita mulai memasuki Grand Wisata, ya, Grand Wisata di KM 20. Itu kenapa Grand Wisata? Bisa tahu karena itu ada jembatan yang sangat khas dari Grand Wisata. Dan di sebelah kanannya itu juga masih ada pembangunan untuk kereta cepat Bandung-Jakarta. Dengan kita melewati jalan tol layang ini, benar-benar waktunya kita bisa menghemat dibandingkan kita melewati jalan tol Jakarta Cikampek melalui bawah. Diltamas. Diltamas adalah salah satu dari kota yang juga menjadi perhatian khusus Kabupaten Bekasi karena di sini adalah ibu kota dari Kabupaten Bekasi. Jadi bagi teman-teman yang rumahnya di Harapan Indah, mengurus KTP, akte lahir, surat nikah dan sebagainya harus sampai di sini. Begitu jauhnya dia untuk memproses dokumen. Dan nanti di sebelah depan lagi adalah sudah masuk mulai Kerawang, yaitu di situ ada tempat pemakaman Sandiago. Jalan tol ini memang kelihatan adalah sedikit bergelombang karena struktur dari tiang-tiangnya ini sangat berdekatan sehingga agak sedikit kita merasa bergelombang dan tidak nyaman. Namun semua ini menurut kami baik karena dengan seperti ini kita tidak akan mengantuk karena kita full konsentrasi selama 38,6 km. Ini sudah KM 43, jadi ini sudah mendekatin banget adalah untuk keluar dari tol. Dan akhirnya saya sampai juga di pintu akhirnya selesai sudah saya keluar dari jalan tol ini dan kesan saya adalah ini sangat bagus banget bagi teman-teman yang dari Jakarta menuju ke Bandung maupun ke Jawa. Sebaiknya Anda langsung melewatin ini sehingga jarak tempuh sama namun Anda akan lebih cepat karena tidak mengalami kemacetan karena ada di bawah harus melewatin bersama-sama dengan teman-teman yang melewatin tol Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat bagus, tapi balik lagi ingat Anda harus persiapan dengan namanya e-money, kemudian cek bensin, toilet dan sebagainya karena tidak ada rest area. Jadi bagi teman-teman yang pergi ke Bandung maupun ke Jawa dari Jakarta, kami rekomendasikan Anda untuk lewat tol ini.